PDIP mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung dan juga didukung di sejumlah pilkada 2024. Ada 13 calon kepala daerah tingkat provinsi serta 292 calon di tingkat kabupaten kota. Menarik, 5 provinsi di Pulau Jawa juga belum diumumkan hingga hari ini. Apa yang kemudian menjadi hambatan Partai Banteng mengumumkan siapa jagoannya? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja Mas Toto. Jadi kalau kita mengkaitkan begitu ya dengan kemudian statement Bu Mega banyak kritik terhadap MK, demokrasi terutama soal mengambil alih partai, ini bisa kita bacakah sebagai juga hambatan ganjalan PDIP juga bisa menentukan siapa jagoannya di Pulau Jawa, Mas? Iya, pertama kalau terkait dengan takut PDIP PDI Perjuangan diambil, ya saya pikir mungkin sebuah sindiran ya. Kita Mhm. tahu beberapa hari terakhir ini kan bahasan terkait dengan independensi partai muncul kembali ketika Golkar tiba-tiba sampai sekarang ketua umumnya mengundurkan diri dan sampai sekarang misterinya belum terjawab apa sih alasan utamanya, dan banyak analisis yang mengkaitkan ini adalah restu dari kekuasaan. Dan ketika itu betul terjadi, ya tentu saja itu bisa kemudian menjadi sebuah template baru yang mengkhawatirkan partai-partai lain. Nah, terkait dengan pertanyaan mengenai apakah PDI Perjuangan sekarang mengalami kesulitan dalam memutuskan bukan hanya di Jawa, sebetulnya mungkin dalam konteks keseluruhan pilkada di Indonesia, terutama daerah strategis, secara kuantitatif pasti jauh lebih sulit. Apabila betul ada sebuah upaya untuk menyeragamkan koalisi di level pusat untuk sama dengan koalisi di pilkada, Mhm. dan kita tahu baru pertama kalinya kita mengalami pilkada berbarengan dengan pilpres, artinya kan suasana psikologisnya masih sama. Tentu saja itu akan menyulitkan PDI Perjuangan secara kuantitatif, karena Mhm. praktis sekarang PDI Perjuangan bisa dikatakan potensi menjadi satu-satunya partai yang akan ada di luar Mhm. pemerintahan. Isu terkait PKS akan masuk pemerintahan, Nasdem dengan datangnya Surya Paloh ke Prabowo sudah indikasi akan masuk dalam pemerintahan, PKB juga nada-nadanya mulai agak bergeser. Jadi dalam konteks itu, terutama di level pilgub, menurut saya memang PDI Perjuangan sekarang mengalami sebuah kesulitan. Oke. Yang praktis tadi misalnya diumumkan kan daerah-daerah yang beberapa di antaranya PDI Perjuangan kebetulan memang sudah memiliki kursi cukup, andai kata sendirian pun. Mhm. Contoh seperti di Sumatera Utara atau misalnya di Kalimantan Tengah. Tapi untuk daerah-daerah yang dulu kuat dan agak menurun seperti DKI Jakarta sampai sekarang belum bisa diputuskan. Jawa Barat juga sama, bahkan Jawa Tengah pun yang seharusnya bisa sudah diputuskan, tapi sampai sekarang masih ditahan karena tentu Oke. saja menghadapi kemungkinan calon yang akan didukung oleh semua partai di luar PDI Perjuangan. Oke, Mas Toto, ini menarik buat saya. Bagaimana kemudian statement atau sikap yang keras yang kemudian disuarakan oleh Megawati hari ini itu juga menyulitkan bagi konsolidasi utamanya pada Pulau Jawa. Saya mengambil contoh kemudian Jakarta hari ini rasanya terpojokkan. Kalau kemudian Jawa Timur yang katanya bisa dengan PKB, Jawa Tengah dengan harus PKB pula, kurang lebih dengan PKB pula begitu. Apakah itu akan juga menjadi ganjalan dengan wacana Kim Plus hari ini terutama di Jakarta dan juga Jawa Barat begitu, Mas? Ya otomatis ya, kalau kita lihat memang ada upaya untuk pilgub dan di daerah-daerah strategis kan ada pihak yang berupaya untuk membangun kekuatan mayoritas. Bahkan ada yang berupaya sampai kemudian levelnya untuk menjepit partai tertentu sehingga kemudian ujungnya adalah partai kosong. Daerah mana DKI arahnya akan seperti itu. Jawa Barat bukan tidak mungkin seperti itu. Bahkan perbedaan sikap antar partai satu koalisi antara Golkar dengan Gerindra itu kan jelas sekali terlihat ya. Artinya kalau menurut saya ini bukan sekedar besarnya kekuatan dalam Kim Plus saja yang akan Hmm. menjepit PDI Perjuangan, tapi bahkan di Kim Plus sendiri itu ada partai yang merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan partai yang lain. Itu yang menyebabkan pengambilan keputusan buat partai yang di luar Kim Plus itu jauh lebih sulit lagi karena yang ada di Kim Plus pun dalam hal ini misalnya Golkar ternyata lebih mudah mengambil keputusan sendiri. Hmm. Ridwan Kamil akhirnya harus pindah ke Jakarta, sampai sekarang Airin sepertinya dikeroyok oleh jumlah partai yang besar melalui koalisi Banten Andra maju. Soni misalnya. Mhm. Ini yang betul, ini yang menurut saya menjadi catatan ya. Dan tapi catatan kritis buat PDI Perjuangan memang harus diakui juga. Sikap keras Ibu Megawati itu juga membuat PDI Perjuangan itu menjadi tidak lebih mudah untuk menjalin atau memecah
sebuah skenario ini begitu. Oke. Ketika misalnya bicara DKI, Anies Baswedan ini menurut saya dari awal saya selalu percaya Ibu Mega dengan track recordnya di 2017 gitu ya, misal dalam pilkada DKI terkait isu SARA misalnya, itu menurut saya juga makin menyulitkan PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks tindakan taktis untuk memenangkan pilkada, prinsip ini juga akhirnya menjadi sebuah beban tersendiri yang akhirnya membuat PDI Perjuangan di beberapa daerah menjadi lebih sulit mengambil keputusan. Oke, Mas, saya juga ingin kemudian mengkaitkan begitu bagaimana dengan gejolak Golkar yang hari ini kemudian juga dianggap akan bisa merubah rekomendasi Cakada. Anggaplah di Banten kemudian ada nama Airin dan Ade Sumardi yang coba dipasangkan di luar koalisi Banten Maju begitu. Apakah ini masih bisa Ya, berjalan atau kemudian PDIP akan berpotensi terpojokkan kembali seperti Jakarta dan juga Jawa Barat? Artinya Kim akan semakin mesra begitu, Mas, dengan komando baru di Golkar nantinya. logikanya seperti itu Mas Bram ya, Hmm. bahwa kehadiran sosok yang digosipkan akan menang dalam Munaslup itu kan adalah Bahlil. Bahkan ada isu lain bahwa Pak Jokowi akan menjadi one bin. Kita tidak tahu apakah isu ini terkonfirmasi atau tidak. Tapi apabila betul isu yang beredar itu akan jadi kenyataan, misalnya Bahlil ya, artinya ini kan makin menjustifikasi bahwa sebagian di antara alasan mundurnya Erlangga itu adalah keinginan dari pihak tertentu untuk menempatkan sosok yang dianggap bisa lebih berkompromi dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan kepentingan Kim atau pemerintahan berkuasa. Dan itu mirip dengan kalimat Erlangga yang mengatakan demi kelancaran proses transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya yang disebut sebagai keputusan strategis itu kan adalah pilkada. Dan kalau kita lihat pasti akan berpengaruh menurut saya, Hmm. terutama di level pilgub. Sebagai contoh, misalnya kalau ada pihak yang menginginkan Airin tidak maju dan menginginkan calon lawannya yang berpeluang menang, ya seperti terjadi di Jabar ya, menginginkan Deddy Mulyadi. Karena kalau maju bertarung dengan Ridwan Kamil akan kalah, sama Andra Soni di atas kertas kalau disurvei akan kalah dengan Airin, tentu saja bukan tidak mungkin ketua umum yang baru ini yang nanti akan sah diakui oleh KPU menandatangani rekomendasi dari Golkar, itu bisa mengubah konstelasi. Dan itu bukan hanya bisa terjadi di bahasan-bahasan yang belakangan kita sering lihat terkait dengan Banten, Jabar, DKI. Kalau kita telah lebih jauh, ada loh daerah-daerah yang mungkin saja bisa mengalami perubahan. Misal Sulawesi Utara, kalau kita lihat Golkar tidak dengan Gerindra, Golkar dengan Demokrat, Eri Lasut dengan PETI. Dan kita tahu surveinya tinggi, sementara Gerindra mengajukan calon lain yang surveinya tidak tinggi. Dalam pola yang seperti itu, bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah pergeseran rekomendasi yang lebih dimungkinkan kalau Golkar yang baru memang adalah bagian dari Kim dan bukan berasal dari akar Partai Golkar sendiri. Oke, baik. Mas, terakhir, artinya dengan statement keras dari Megawati tadi, artinya PDIP akan siap menghadapi kota kosong meski diklaim tidak akan membiarkan kota kosong di daerah-daerah yang memang mereka belum mempunyai golden ticket begitu, Mas? Ya, saya berharap andai kata pun ada keterpaksaan di perjuangan atau partai lain lah yang katakanlah merasa tidak nyaman dengan konstelasi yang ada menghadapi kota kosong, saya berharap kota kosong ini jangan dianggap sebagai sebuah pengakuan kekalahan. Kota kosong itu juga adalah sebuah pilihan, bahkan bisa menjadi simbol perlawanan. Saya malah berharap DKI, Ridwan Kamil dengan siapapun yang disebut namanya X atau bahkan misalnya Kaisang sekalipun lebih baik melawan kota kosong. Di situ saya pikir masyarakat cerdas, rasional Jakarta lebih punya ruang atau wadah untuk melakukan sebuah sikap perlawanan. Dan apakah kota kosong tidak pernah menang? Tidak pernah pernah menang. Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Dani Pomanto akhirnya menjadi wali kota ketika tadinya dijegal misalnya, dianggap dijegal dalam pencalonan. Dan saya berharap itu juga yang terjadi di Jakarta dan juga di daerah-daerah lain yang kota kosong terjadi karena sebuah settingan, harusnya partai-partai yang merasa dirugikan, elemen masyarakat sipil sosial lain bergerak untuk kemudian memilih kota kosong sebagai bentuk perlawanan terhadap isu demokrasi yang kita anggap memang memudar dalam pemilu kemarin dan pilkada sekarang.
Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya terutama 2 minggu ke depan saat pendaftaran nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Sehat Terima selalu, kasih. Mas. Selamat sore, Mas.